Dewan Kehormatan, dan Komite Pengarah IARKI, yang saya hormati pula jajaran pengurus IARKI, dan kepada hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara bedah buku Urban Design The Indonesian Experience. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Rahman Danu Jalur Pradana, atau mungkin biasa akrab dipanggil dengan Danu, yang akan berlaku sebagai moderator sore ini, sekaligus sebagai pemandu acara di sore hari ini. Untuk membuka acara hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebagai moderator, sebelum memulai acara, saya ingin mengingatkan atau membacakan peraturan diskusi bagi para peserta. Yang pertama, para peserta diharapkan mematikan mikrofon selama diskusi berlangsung, kecuali dipersilakan untuk menyampaikan pendapat oleh moderator atau narasumber. Peserta yang ingin bertanya dan ikut berdiskusi dapat menyampaikan pertanyaan di kolom chat kapanpun sepanjang diskusi, yang nanti akan terus dipantau oleh panitia acara apabila ada pertanyaan yang sekiranya bisa untuk disampaikan di forum. Sebelum memulai acara kali ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia untuk dipersilahkan. Baiklah, menginjak ke rangkaian acara selanjutnya, sebelum lanjut ke inti acara kali ini, yaitu diskusi bedah buku Urban Design The Indonesian Experience, yang akan disampaikan oleh tim narasumber yang dari tim PSUD. Kita saksikan terlebih dahulu kata sambutan sepatah dua patah kata dari Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota atau yang mewakili, yang kali ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Bapak Aryo Kuncoro. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih Mas Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan insan Rancang Kota yang sore hari ini kita berkumpul untuk ada acara bedah buku yang disusun oleh tim dari PSUD. Ini buku yang menarik sekali, menggambarkan bagaimana perjalanan urban design di Indonesia yang dikemas secara komprehensif oleh teman-teman PSUD dari awal bagaimana Rancang Kota dibentuk sampai ke prakteknya sekarang. Nah, pada sore hari ini juga izinkan saya selaku Sekretaris Jenderal IARKI periode 2022-2025 mewakili Bapak Ketua yang belum bisa join, nanti beliau akan join, untuk memaparkan juga atau memperkenalkan pengurus dan program kerja IARKI 2022 sampai 2025. Nah, next, Mas Danu.
Oke. Jadi dari hasil pemilu sebelumnya yang sudah kita lakukan pada awal tahun ini ya, lalu didapat Bapak Sibarani Sofyan atau Sibarani sebagai ketuanya. Lalu sudah diperkenalkan waktu itu wakil ketua adalah Mas Gito ya. Kita panggilnya Mas aja ya supaya lebih awet muda gitu ya. Terus saya selaku Sekretaris Jenderal bersama dengan Mbak Palin di sini, wakil Sekretaris Jenderal. Lalu ada Mbak Santi, Bu ya, di situ sebagai bendahara. Nah, lalu kami sudah buatkan satu kepengurusannya, suatu organisasi dari tahun 2022 sampai 2025. Ini terbagi menjadi ada 5 bidang, kita sebutnya bidang. Nah, pada sore hari ini salah satu agendanya adalah memperkenalkan anggota dari kepengurusan yang akan mengawal atau akan memfasilitasi IARKI dari 2022 sampai 2025. Nah, ada 5 bidang. Yang pertama, ini saya perkenalkan nih, monggo nanti tiap ketua bidang nanti akan menjelaskan secara detail, tapi ini saya kenalkan dulu ketua bidangnya. Pertama adalah Mas Riyardi. Ini Mas Riyardi. Ya, Mas Riyardi. Lalu ada kedua bidang riset dan pendidikan, dan Mbak Putri. Nah, Mbak Putri Kinasi ya. Ini membawahi riset dan pendidikan. Nah, keprofesian dan kompetensi dan riset dan pendidikan ini akan berada nanti dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Umum. Jadi Mas Gito akan mengkoordinasi 2 bidang ini. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Nanti tiap-tiap ketua bidang nanti monggo memperkenalkan anggotanya, plus program prioritasnya apa dalam jangka pendek maupun jangka panjang kepengurusan ini. Yang berikutnya adalah ada bidang kerjasama institusi, sayembara, dan penghargaan ya. Ada Mas Angga di sini. Mas Angga juga udah bergabung di sini. Lalu berikutnya ada divisi atau bidang publikasi, media sosial dan acara, ada Mas Erlangga Baskara. Mas Erlangga ini cukup terkenal karena kalau kita mau ada apa-apa sekarang masih 6 akun IARKI masih di Mas Angga sama saya gitu. Jadi kita masih dalam proses pengurusan akun IARKI. Jadi kita masih dalam proses pengurusan tersebut. Yang terakhir adalah ini yang paling penting dan juga terkenal juga nih, Mas Arif Fadilah di bidang keanggotaan dan infrastruktur. Jadi ini yang paling sering berinteraksi dengan anggota, paling terkenal juga, nomornya mungkin di mana-mana, Mas Arif Fadilah. Nah, setelah ini, sebentar, jangan geser dulu slide-nya, karena Pak Ketua sudah bergabung bersama kita. Nah, silakan, Sibarani, silakan kalau ada yang mau disampaikan, ya, khususnya terkait dengan program kerja prioritas kita selaku kepengurusan IARKI 2022-2025. Silakan, Sibarani. Halo, terdengar ya suaranya? Suara kenapa? Iya. Ya, sorry nih, saya ada di tempat yang ramai. Ya ini sebetulnya sebagian besar Aryo sudah menjelaskan ya. Jadi kita dalam beberapa bulan terakhir ini kita mengkonsolidasi kepanitiaan kita dan juga memperkuat struktur kepengurusan kita supaya kita mempunyai perwakilan-perwakilan yang representatif. Dan ini kita lihat ada berbagai bidang kerja ya, dan sebenarnya nanti masing-masing akan memberikan suatu program singkat gitu dan juga perkenalan timnya, dan 3 hal yang akan kita jadikan prioritas dalam beberapa waktu ke depan ya. Satu adalah kita membuat tim kerja yang benar-benar bisa produktif dan bisa menghasilkan program-program terobosan. Dan juga kedua, kita akan
menyambut berbagai opportunity yang sudah sekarang berdatangan dengan keberadaan kita, terutama kerjasama kita dengan teman-teman dari asosiasi yang lain, terutama juga adanya suatu sambutan yang sangat baik dari keputusan Dirjen Bina Konstruksi ya mengenai bidang kerja jabatan urban designer di dalam keputusan tersebut. Dan kita dengan tim keprofesian dan juga dengan Mas Dito sebagai Wakil Ketua Umum sedang akan mengejar potensi ini supaya bisa kita tangkap, di mana IARKI bisa berperan aktif untuk itu. Dan juga kita juga tentunya prioritas kita yang paling utama adalah membesarkan jaringan anggota kita yang sekarang sudah banyak, tapi akan walaupun itu masih terus harus dibuat lebih banyak lagi. Dan dengan adanya nanti suatu terobosan dalam akreditasi kita dan pembentukan nanti ada LSP dan tujuan terakhir adalah studi sertifikasi ya. Nah, kita akan bisa menjaring lebih banyak anggota. Untuk itu saya rasa cukup, Mas Aryo. Saya akan kembalikan kepada moderator. Thank you. Oke, terima kasih Barani. Nah, selanjutnya ini akan ada perkenalan singkat dari masing-masing bidang, dimulai dari Mas Ardi sampai berujung di Mas Arif nanti. Nah, monggo silakan Mas Ardi untuk memperkenalkan di bidang keprofesian dan kompetensi. Baik, terima kasih Mas Aryo. Selamat sore semua rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Mas Ibarani dan Mas Aryo, saya diamanahkan untuk memegang bidang keprofesian dan kompetensi. Ini kalau misalnya ada apa-apa, kami bisa dihubungi di keprofesianiarki@gmail.com. Dan mungkin di sini saya juga dibantu oleh teman-teman atau rekan-rekan kami yang luar biasa nih. Jadi sesuai dengan namanya bidang keprofesian dan kompetensi, kami membagi menjadi dua sub bidang atau seksi keprofesian dan kompetensi. Yang pertama secara internal ini mungkin yang eksternal terkait keprofesian itu dibantu oleh Mbak Farma dari ICOM, kemudian juga ada Mas Ardian Wiratama atau Mas Wira yang biasa dipanggil seperti itu. Kemudian juga untuk sub bidang atau seksi kompetensi ini ada Mas Dedi Hantono, kebetulan beliau juga mewakili dari akademis menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga dibantu oleh rekan dari Urban Plus ini Mbak Diana Zerlina, dan juga yang all around bersama saya gitu dibantu oleh Mbak Asmita dari PDW. Berikutnya mungkin kalau berbicara secara singkat tentang program prioritas yang akan kami sampaikan, mungkin tagline yang di bawah itu mungkin mewakili apa yang akan kami capai nanti. Prinsipnya kami mencoba untuk membantu asosiasi dan anggota agar peduli atau aware, kemudian siap atau ready, kemudian diterima atau accepted dan diakui atau recognized oleh dunia profesi, serta diharapkan nanti berperan aktif dalam pembangunan kawasan dan perkotaan. Untuk mencapai itu, jadi ada beberapa program prioritas, ini 3 yang kami sampaikan. Pertama adalah secara internal kami menyiapkan dan juga menyempurnakan modul kompetensi yang sudah ada. Tadi Mas Ibarani sampaikan bahwa kita sudah ada SKKNI yang disiapkan atau dikeluarkan melalui SK Direktur Bina Konstruksi. Hanya itu kita masih menggunakan nanti dari rekan-rekan yang ada di LSP PWK. Ini jangka pendek yang mungkin bisa kita kejar dalam 1-2 tahun. Kemudian program prioritas kedua yang kami coba capai dalam jangka menengah yaitu 1-3 tahun adalah penyiapan sertifikasi anggota, dalam hal ini adalah anggota profesional. Ini mungkin selain jangka menengah juga sampai jangka panjang, karena yang jangka menengah ini kita mungkin masih bekerja sama dengan asosiasi lainnya, dalam hal ini mungkin IAP ataupun IAI, untuk bisa kita membantu teman-teman atau rekan-rekan anggota profesional yang membutuhkan sertifikasi anggota profesional. Kemudian yang untuk jangka panjang tentunya kita berharap bahwa bersama-sama dengan pengurus yang lain kita akan menyiapkan IARKI untuk menjadi asosiasi profesi yang certified atau terakreditasi nantinya. Dan ini mungkin jangka panjang karena kita memerlukan waktu yang tidak pendek ya kalau untuk ini. Mungkin secara sekilas seperti itu, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Salam kenal semuanya, rekan-rekan.
Nama saya Putri, saya dimintai bantuan oleh Mas Sibarani dan teman-teman yang lain untuk membidangi pendidikan dan riset di kepengurusan periode ini. Saya dibantu oleh timnya agak banyak nih. Saya dibantu oleh Bu Ririn sebagai penasehat. Beliau adalah salah satu dosen di ITB. Lalu anggotanya ini tersebar di beberapa daerah, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Jadi saya dibantu oleh Bimo di Jakarta, ada Disa di Singapura, ada Fatma di Jakarta juga, ada Putri Kusumawardani atau yang biasa dipanggil Boti di New Zealand, dan ada Reza di Singapura. Saat ini kami masih mencari satu orang rekan lagi yang basisnya di Bandung atau Jakarta untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan luring. Jadi kegiatannya yang offline gitu nanti pengennya sih ada satu orang lagi yang bantuin nih. Apabila ada rekan-rekan yang tertarik, silakan menghubungi kami lewat email ke sekretariat.iarki@gmail.com. Bidang pendidikan dan riset ini ngapain sih? Bidang pendidikan dan riset ini sebetulnya salah satu fungsinya adalah memfasilitasi kebutuhan penelitian internal dan eksternal IARKI, terutama terkait upaya-upaya dalam memposisikan profesi perancang kota, jadi perancang kota dalam ranah praktik perancang kota di Indonesia. Untuk itu kami punya 3 program utama. Yang pertama adalah pemetaan kompetensi dan keahlian anggota existing. Lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas kompetensi anggota melalui kegiatan-kegiatan pendidikan latihan dan matrikulasi. Lalu yang ketiga adalah fasilitasi kebutuhan penelitian dan pemahaman isu-isu rancang kota. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau atau perlu dihubungkan dengan researcher urban designer lainnya, bisa juga kita fasilitasi. Kurang lebih seperti itu. Untuk poin 1 dan nomor 2 ini terutama akan mendukung programnya Mas Ardi dan teman-teman di keprofesian tadi untuk keperluan penyusunan modul dan sertifikasi. Terima kasih. Baik, selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Suara saya cukup terdengar ya. Ini mohon izin untuk mengecek dulu. Secara singkat, ini adalah bidang kerjasama organisasi, institusi, sayembara, dan penghargaan. Saya Abdina Sinaga atau biasa dipanggil Angga sebagai ketua bidangnya. Kami di sini ada beberapa anggota dan memang sedang ada anggota yang memang baru mulai aktif dan kebetulan belum masuk ya ke dalam sini. Jadi di sini ada Mas Andi Kumala Sakti, beliau adalah kreatif desainer dari Bandung, begitu. Lalu ada Prinka Justin yang juga adalah urban designer di salah satu kantor ternama di Jakarta. Lalu ada Muhammad Hafiz Adi Nugraha yang basisnya sekarang ini berada, kantornya itu berada di Hongkong tetapi basisnya masih berada di Jakarta. Lalu ada Mbak Du Endar Sumadersi yang basisnya itu ada di Jogja. Secara umum mungkin langsung ke halaman berikutnya ya supaya kita bisa terbayang apa yang akan dilakukan oleh rencana kerja dari bidang kerjasama ini adalah tentunya pertama adalah kerjasama institusi mulai dari asosiasi profesi lalu juga universitas perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri ini berupa akan membentuk satu jaringan yang tentunya akan terbuka terhadap kerjasama berbagai macam program. Kemudian juga kerjasama dengan organisasi atau badan usaha dalam artian kita juga membuka kerjasama supaya profesi ini lebih dikenal dan ada program-program yang sifatnya itu bisa dikerjasamakan dengan badan usaha yang mungkin berupa developer atau kreatif entrepreneur. Untuk sayembara dan penghargaan, memang rencana kerjanya adalah untuk melakukan sayembara perancangan kawasan tentunya yang akan dilakukan untuk konsumsi umum maupun mahasiswa. Saya pikir umum di sini dalam artian adalah profesi atau para praktisi, desainer dari asosiasi lain yang punya kerjasama dengan IARKI nantinya akan bisa juga mengikuti sayembara ini. Lalu penghargaan ini adalah sesuatu yang cukup penting ya, yang juga bisa menambah
confident dan kepercayaan masyarakat juga terhadap profesi urban design atau perancang kota, yaitu akan melakukan penghargaan terhadap apakah itu proyek, pekerjaan, pembangunan, atau kawasan kota yang sifatnya itu perlu diapresiasi, dan juga akan coba melihat apabila ada inisiatif kelompok tertentu atau masyarakat atau grup atau komunitas memang memberikan kontribusi untuk pembangunan kota. Jadi intinya bidang kerjasama ini akan membuka kerjasama, lalu juga adanya program kerjasama dan memperoleh kolaborasi untuk meningkatkan apresiasi masyarakat secara umum dan juga para praktisi dari profesi lain terhadap profesi perancang kota atau kawasan. Nah, sekian dan terima kasih. Saya persilakan berikutnya mungkin Mas Arief. Oke, terima kasih. Jadi kali ini saya dipercaya bergeser dari tadinya bendahara di kepengurusan sebelumnya, saat ini di bidang publikasi, media sosial, dan acara. Jadi kalau lihat Instagramnya IARKI, ya jadi tim inilah yang bertanggung jawab untuk melakukan postingnya dan lain-lain. Nah, anggotanya di sini ada Widasari, ada Maya, Julianti, Stella, Hafid, Danu, Bregas, dan Bina. Jadi acara ini pun salah satu yang menggawanginya teman-teman yang tadi disebutkan. Next, jadi kita rencananya juga akan melanjutkan acara kopi sore yang selalu di beberapa kali sudah dilaksanakan oleh kepengurusan sebelumnya. Kita akan laksanakan rencananya bimonthly gitu, rencananya bulan depan sudah akan dimulai. Lalu juga nanti mungkin kita akan punya IG Live alternate dari bimonthly-nya acara kopi sore, di mana nanti kita mungkin punya bincang-bincang sore sama urban designer yang mungkin sedang mengerjakan project sedang hot mungkin, atau siapa yang lagi emerging mungkin seperti itu, atau mungkin tokoh-tokoh yang sudah lama berkecimpung di bidang ini. Lalu terakhir nanti ini kita akan coba Instagram konten kita punya posting yang reguler gitu, jadi membedah kota apa-apa saja sih elemen-elemen urban design yang bisa menjadi edukasi buat member ataupun masyarakat luas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Mohon maaf ini karena masih belum sampai rumah, jadi harus merapat dulu di tepi jalan. Dari kami, bidang keanggotaan, infrastruktur, dan teknologi, saya sendiri, salam kenal, Arief adalah ketua bidang untuk bidang ini. Dan kami bersama tim berlima, ada Mas Yugo Purbojoyo, Mbak Teresia Budi, Mas Kritoforus Kevin, dan Mas Aldrin Febriansyah. Dalam kesempatan ini kami akan sedikit menyampaikan bahwa bidang keanggotaan, infrastruktur, dan teknologi mungkin akan cukup sering berinteraksi dengan Bapak Ibu hadirin semuanya, karena saat ini masih secara manual ya, kita misalnya untuk keanggotaan itu sistem pendaftaran, sistem informasi masih melalui email, masih melalui informasi yang disampaikan di WA group. Kedepannya kami ada beberapa program yang mensupport sampai kepengurusan di 2025 ke depan, di mana program kami ini mencoba untuk menurunkan atau mensupport apa yang menjadi visi dari kepengurusan di tahun 2022-2025 ini. Kami akan support bagaimana bisa membentuk struktur dan aktivasi keorganisasian baik internal maupun eksternal. Ada 3 fokus yang menjadi program utama. Yang pertama adalah tentang bagaimana sistem kepengurusan itu bisa berkinerja optimal.
kedua tentang bagaimana regenerasi keanggotaan kita bisa berjalan dengan baik, sampai terakhir adalah aktivasi keanggotaan. Yang pertama turunannya adalah kami akan mencoba untuk memulai bagaimana supaya anggota mendapatkan fasilitas yang lebih terintegrasi ya melalui dashboard website keanggotaan, di mana setiap pendaftaran atau segala macam informasi yang dibutuhkan itu dapat diakses secara online dan sudah terintegrasi dalam sebuah database. Kemudian berikutnya adalah secara rutin kami akan selalu melakukan penjaringan keanggotaan. Ini merupakan satu visi yang perlu didukung karena akan mungkin terkait dengan bagaimana asosiasi kita bisa menuju asosiasi yang nanti akan memiliki akses sertifikasi keprofesian, di mana kami akan menjaring anggota selain untuk secara kuantitas semakin besar, kita juga akan coba usahakan secara merata ya bisa ada di seluruh Indonesia dari berbagai macam latar belakang dalam satu semangat keprofesian yang sama, keprofesian rancang kota. Dan terakhir mungkin ada yang terkait dengan bagaimana bisa membuat dan mengelola platform komunikasi yang lebih efektif dari yang mungkin ada yang sekarang ya. Jadi dalam waktu dekat kami akan mencoba membuatkan semacam wadah komunikasi bagi anggota-anggota yang nanti akan terinaugurasi sehingga akan lebih mudah dalam komunikasi terkait informasi asosiasi. Terima kasih, mohon dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para ketua bidang untuk paparan singkatnya, perkenalan anggotanya, lalu perkenalan tadi ya program prioritasnya. Jadi rekan-rekan sekalian, anggota hierarki maupun yang akan menjadi atau akan mendaftar menjadi anggota hierarki, mohon dukungannya untuk 3 tahun ke depan program kerja yang sudah kami susun tadi. Tentu kami akan melibatkan juga secara aktif para anggota maupun yang akan mendaftar menjadi anggota supaya kita bisa bersama-sama mewujudkan hierarki yang bisa mendorong anggotanya supaya bisa lebih maju. Sekian dari kami, pengurus, kami kembalikan pada Mas Danu selaku MC dan moderator. Ya, terima kasih banyak Mas Ibarani dan Mas Aryo serta para kabid yang telah menyampaikan program-program kerja dari IARKI untuk 3 tahun ke depan. Kami sebagai anggota mungkin siap-siap menunggu nih kira-kira di 3 tahun ini apa aja nih yang akan diberikan oleh pengurus dan apa yang bisa kami kontribusikan. Oke, berlanjut ke inti acara hari ini. Seperti kita tahu bersama, dalam berpraktik urban design, acap kali kita melakukan iterasi desain dan perubahan-perubahannya dengan learning by doing. Dokumentasi bagaimana urban designer berpraktek dan mengembangkan ilmunya belum banyak ada di Indonesia. Pusat Studi Urban Design atau lebih dikenal sebagai PSUD yang diinisiasi oleh Profesor Muhammad Danisworo atau yang lebih sering disapa sebagai Prof. Danis, telah lama eksis dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan berpraktek secara praktis di dunia urban design. Sudah banyak riset yang dilakukan oleh tim PSUD, sudah banyak pula klien yang ditangani, mulai dari sektor publik, pemerintahan, maupun sektor private, pengembang properti. Mungkin menurut saya pribadi, itu mungkin yang menjadi salah satu alasan tim PSUD dalam menyusun buku Urban Design The Indonesian Experience, yang akan kita bedah pada forum kali ini. Sebelum kita mulai, kembali saya ingatkan beberapa peraturan forum. Para peserta diharapkan mematikan mikrofon selama diskusi berlangsung, kecuali dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat oleh moderator dan narasumber. Peserta yang ingin bertanya dan ikut berdiskusi dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat yang nanti akan kami saring, panitia saring, dan akan disampaikan ke moderator. Sebelum kita mulai ke inti acaranya, perkenankan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan narasumber dan penanggap dalam acara bedah buku Urban Design The Indonesian Experience terlebih dahulu. Oke, narasumber pertama kita adalah Ibu Adetina Mei, ST, MT, PhD, atau kalau saya pribadi biasa manggilnya Mbak Ade. Selamat sore Mbak Ade.
Selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Danu. Ya, mungkin saya akan bahas profil singkatnya dulu ya. Mbak Ade merupakan alumni arsitektur ITB pada angkatan tahun 1989 dan rancang kota ITB tahun 99. Mbak Ade ini juga telah menyelesaikan studi PhD di University of Wisconsin-Madison dengan fokus riset di urban planning, public space, marketplace legal planning, dan urban design development. Beliau bergabung di PSUD sudah lama, sejak tahun 1997 sebagai urban designer dan urban planner. Beliau banyak terlibat dalam penyusunan draft Permen PU tentang RTBL kawasan pada tahun 2004 sampai 2006. Selain aktif dalam berprofesi, Mbak Ade juga sempat aktif di Bandung Creative City Forum, BCCF, pada tahun 1998 sampai 2011. Selanjutnya, narasumber kedua kita kali ini adalah Ibu Rini Dewi Variani, STMT, atau saya biasa akrab memanggilnya Mbak Dewi, Mbak Dew. Selamat sore, Mbak Dew. Sore, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Beliau adalah alumni arsitektur ITB, angkatan 2000, dan perencanaan wilayah kota ITB, angkatan 2011. Mbak Dewi ini bergabung sebagai urban designer dan planner di PSUD cukup lama juga, sejak tahun 2000. Pada pembuatan buku ini, beliau memiliki posisi yang penting, yaitu sebagai managing editor buku Urban Design The Indonesian Experience. Oke, selain dua narasumber ini, di diskusi sore ini kita juga ada penanggap nih, yang akan membahas mungkin dari sisi pembaca, bagaimana beliau menanggapi buku yang telah disusun oleh tim PSUD. Selamat sore, Bapak Rich Syarif, ST MUDD, yang biasa saya panggil Kak Rich mungkin ya. Halo, Selamat sore. Kak Rich. Danu, selamat sore Mbak Ade, Mbak Rini. Oke. Selamat semua, nggak ketemu. Sehat semua. Ya, alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah alumni ITB angkatan 2000 dan Master of Urban Design and Development dari UNSW angkatan 2009. Sekarang ini Kak Rich berprofesi sebagai praktisi arsitek dan urban designer di firmanya, yaitu Raw Architecture. Selain itu, beliau juga sekarang adalah akademisi sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan. Sepanjang satu di ITB, Lang Buana berpraktek di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Singapura, London, Sydney, yang mungkin dapat memberikan insight menarik di diskusi kita sore hari ini. Sebelum beranjak ke detail konten dari buku ini, mungkin saya ingin bertanya nih, saya penasaran sebenarnya, apa sih latar belakang tim PSUD, kenapa tercetus untuk, ya, ayo kita buat buku gitu. Kira-kira apa sih latar belakangnya? Dari Mbak Ade dulu mungkin bisa sedikit bercerita, atau dari Mbak Ade? Mangga Mbak Ade. Oke. Buat yang belum tahu, aduh nggak kelihatan. Buat yang belum tahu bukunya, jadi memang bermula dari bahwa kita sebetulnya punya demikian banyak data dari proyek yang bahkan proyek pertama kali sekitar tahun 94 malahan sebetulnya ya, Pak Danis melakukan berbagai proyek yang tiba-tiba makin lama makin fokus ke urban design. Padahal pada saat itu tahun ketika saya bergabung tahun 97 di PSUD, keilmuan urban design itu sendiri masih sedikit. Yang ada adalah arsitektur berskala besar, master planning dan sebagainya. Jadi urban design, walaupun master planning juga pakai urban design tentunya, tapi ada spesifikasi tertentu yang terjadi di proyek-proyek kita yang kita anggap bahwa ini adalah unik. Walaupun itu sudah diajarkan di berbagai perkuliahan di luar negeri, misalnya buku-bukunya juga oleh Hamid Sirfani dan sebagainya, cuman kita melihatnya bahwa yang kita rasakan ketika kita mengerjakan proyek urban design di Indonesia itu banyak struggle-struggle tertentu yang sedikit berbeda dibanding teori-teori dari negara barat. Nah, saya sendiri sebetulnya terlibatnya dari pada saat awal-awal keinginan untuk melahirkan buku tersebut. Dan Pak Danis itu demikian bersemangat untuk meresumekan proyek-proyek kita itu ke dalam satu buku, akibatnya menjadi tebal sekali. Nah, kemudian kan saya pergi ke luar negeri untuk sekolah dan sebagainya. Tentu banyak orang-orang tim yang terlibat ya, bukan hanya saya tentu.
banyak sekali bergulir dan dilakukan berbagai perubahan-perubahan. Nah, yang akhirnya yang terakhir itu diputuskan untuk membuat sebuah bukunya itu yang lebih simple. Mungkin kira-kira gitu mula-mula jawaban saya ya. Tapi intinya memang keinginan untuk sharing hasil-hasil pengamatan kita yang sangat Indonesia tentang kita menyikapi urban design. Mungkin jawaban saya itu dulu aja. Barangkali bisa dilanjutin Mbak Dew. Ya, kayaknya sama sih. Kalau prinsipnya Pak Danis, jangan sampai jejaknya itu hilang gitu ya. Kalau tidak dibukukan kan hilang, cuma jadi pengetahuan kami saja yang mengerjakan proyeknya gitu, tapi tidak bisa dibagi ke yang lain. Jadi buku itu kayaknya udah jadi cita-cita Pak Danis sejak 20 tahun lalu mungkin ya Mbak Ade, ini 18-20 tahun lalu bahkan inisiasinya. Buku ini baru kita bisa terbitkan 2021, itu sudah tim keempat dengan 4 produk berbeda. Jadi saking kompleksnya buku ini, karena dulunya memang seperti yang Mbak Ade bilang, keinginan Pak Danis semua dimasukin gitu. Jadi kayaknya timnya agak overwhelmed ya. Terus kemudian terakhir saya coba usulkan gimana kalau kita bikin yang lebih sederhana dulu gitu. Atau kalau misalnya nanti PSUD berkenan atau mau bisa bikin serial yang terusannya gitu. Oke. Itulah kira-kira. Iya, kalau tadi saya sekilas nangkep nih, dalam proses kurang lebih 20 tahun ya tadi dari Mbak Dew ceritakan gitu ya. Dan mungkin proyeknya PSUD kan mungkin udah puluhan gitu ya. Nah itu gimana sih cara menseleksi proyek-proyek yang kira-kira diambil untuk bisa lebih mudah dipelajari yang tadi seperti Mbak Dew bilang gitu. Itu kira-kira proses seleksinya gimana sih, apalagi timnya silih berganti pastinya kan ya dalam 20 tahun itu. Ya, Mbak Ade mau duluan? Mbak aja, lebih tahu kayaknya. Ya, dari sekian, bukan puluhan kayaknya kalau di PSUD itu ratusan berhardis-hardis gitu kan. Pekerjaannya. Kita milih beberapa, yang pasti ada beberapa proyek awal-awalnya PSUD, semacam mungkin bisa dibilang proyek mercusuar kali atau apalah, yang memang kalau Pak Danis itu sangat bangga gitu ya, karena itu termasuk yang awal kita bereksersis merancang kota gitu. Dan kemudian ada juga proyek-proyek yang mewakili berbagai penanganan urban design kan. Di situ ada yang baru, ada yang kawasan lama kita perbaiki, ada yang pengembangan kawasan yang sudah ada gitu. Itu kita coba ada perwakilannya. Dan tentunya juga ada concern ini ya, kelengkapan data, karena kan bayangkan proyek tahun 94 itu belum CAP itu masih cuma bisa garis-garis jelek gitu kan. Jadi dari situ kita cari mana yang gambarnya cukup representatif, tidak banyak yang kita gambar ulang karena kita ingin menunjukkan juga teknologi pada masanya gitu. Ketika tahun 94, tahun 2000, 2010 itu semua berubah gitu. Teknik presentasi, teknik merancang dan segala macam. Nah, dan kita cari juga dari situ yang cukup layak ditampilkan, representatif dan mewakili konsep-konsep yang ditampilkan gitu. Oke. Kurang lebih. Cukup rumit ya pasti ya, dengan banyaknya proyek yang ada dan tim yang silih berganti, pasti prosesnya mungkin akan sangat panjang untuk menyeleksinya sendiri gitu, belum untuk menyusunnya gitu ya. Ya, betul. Ternyata bikin buku tidak sesederhana menggambar. Ya. Oke. Ini aja sekedar tahu aja, buku ini pun kita produksi dalam jangka waktu 4 tahun. Oke, dalam proses produksinya itu ya 4 tahun. Ya, folder pertamanya tuh 2016, baru terbit 2021 awal gitu. Alhamdulillah sudah terbit ya Mbak Ande tahun kemarin. Ya, betul. Oke, saya pribadi sudah membaca beberapa bulan yang lalu buku ini secara skimming. Terus karena event ini juga saya baca ulang nih lebih detail, dan saya baca ulang bagaimana buku ini bercerita gitu. Uniknya setiap saya menemukan suatu pertanyaan akan suatu isu yang di suatu halaman, saya bisa menemukan jawabannya di halaman berikutnya. Itu yang membuat saya bilang buku ini tuh semacam isinya kayak daging semua gitu. Lemaknya tuh dikit gitu. Nah, tapi secara garis besar mungkin yang saya ingin
ambil dari buku ini, dari awal buku ini bercerita itu sudah menyatakan bahwa urban design itu adalah sebuah proses. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah proses yang terjadi di Indonesia itu berbeda dari yang di luar negeri? Seperti tadi Mbak Ade juga sempat mention bahwa di luar negeri sudah banyak teoris ya urban design seperti Shirvani dan John Lang dan kawan-kawan. Apalagi mengingat bahwa dalam sejarah bermukim perkotaan kita mungkin cenderung lambat dibanding negara-negara maju yang lain. Namun sekarang kita juga harus mengejar nih era yang sama, yaitu era globalisasi dan bahkan era digitalisasi dengan negara lain yang sudah lebih advance dalam hidup bermukim di perkotaan. Kira-kira proses yang terjadi di Indonesia tuh bedanya seperti apa sih dibanding di negara lain? Mungkin dari tim PSUD bisa bercerita sebelum nanti kita lihat dari sisi penanggap ya. Kan itu dari sisi saya nih bacanya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin dari PSUD ada yang mau ditanggapi dari tadi yang saya katakan bagaimana urban design berproses di Indonesia gitu. Silakan Mbak Ade. Ya, saya kebetulan punya pemaparan sedikit ya. Kalau boleh ditampilin, saya minta izin ya. Ini Mbak Neo mungkin minta tolong. Oke, jadi memang ini balik lagi sebetulnya memberi jawabannya sekali lagi terkait pada buku ya, terkait pada buku kami. Tanpa mengurangi rasa hormat, tentu sejumlah buku tentang urban design, apalagi tentang buku urban design di Indonesia, yang berbahasa Indonesia, yang menyasar pada pasar Indonesia tentu sudah ada. Cuman memang kita itu sedikit mau memberi sumbangan yang istilahnya itu urban design 101, UD 101-nya, yang bisa dipakai dari kalangan paling bawah sampai misalnya niscaya sampai praktisi. Tapi UD 101 untuk Indonesia begitu. Jadi akibatnya tentu pertama kali yang kita harus tahu adalah urbannya Indonesia, kotanya Indonesia gitu yang tadi disebutkan. Kota Indonesia itu berbeda ya. Ada satu definisi bahwa yang tadi dikatakan urban design adalah proses gitu. Kenapa itu proses? Pak Dadi saja kan berulang kali sudah bilang bahwa kota itu adalah sebetulnya akumulasi. Akumulasi itu terus-terusan datang, kemudian terakumulasi di dalam ruang kotanya. Terus kemudian kata kunci Pak Danis kedua adalah banyak pihak. Dan banyak pihaknya ini saja sudah menandakan keberbedaannya antara Indonesia dengan luar negeri. Artinya tiba-tiba ada satu poin yang menjadi penting, misalnya ada informal life yang terjadi di Indonesia yang kurang lebih jarang dijumpai di negara maju, tempat lahirnya teori urban design asalnya gitu. Dan yang ketiga kata kunci Pak Danis adalah norma-norma yang berlaku pada masa pembentukannya. Kita sendiri kan kota kita tuh terjadi pada kurun waktu yang berbeda-beda dari mulai penjajahan Belanda, kemudian kemerdekaan, kemudian reformasi dan sebagainya. Itu ada satu norma-norma dalam memakai ruang urban yang berbeda. Maka dari itu mendesainnya pun berbeda. Tapi masalahnya itu semua tertumpuk di Indonesia. Gitu. Terus kemudian akibatnya bagaimana menyikapi urban design-nya kita Indonesia. Coba slide berikutnya. Itu akan ditunjukkan bahwa namanya urban design itu secara prinsip di mana-mana di setiap buku yang kita baca, baik itu di luar negeri, slide sebelumnya, dari kelewatan kayaknya. Kelewatan sedikit slide sebelumnya. Ada, saya lanjutin ya. Jadi namanya urban design di Indonesia itu sebetulnya urban design di mana-mana di luar negeri itu prinsip dasarnya itu adalah bagaimana memperkirakan sebuah ruang kota untuk bisa dibagi, karena berbagi. Kemudian secara adil dilakukan oleh si desainer supaya pemerataan manfaatnya bisa dirasakan oleh berbagai stakeholder gitu. Dan kemudian si desainer itu harus mampu melihat proses-proses realokasi sumber dayanya itu sendiri terhadap keinginan untuk berbagi itu sendiri. Berbaginya sebetulnya sama ya, Mas Danu ya. Berbaginya itu sama. Urban design di mana-mana pasti berbagi. Sekarang berbagi yang seperti apa yang di konteks Indonesia kan akibatnya begitu. Karena berbeda settingnya.
Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, jadi ada tantangan banyak selain yang jelas apakah kita mau melahirkan kota yang cantik dan memiliki karakter yang punya akumulasi yang banyak juga, baik dari zaman Belanda misalnya hingga zaman reformasi, kemerdekaan dan sebagainya. Karakter-karakter tersebut, visual-visual tersebut, terus kemudian juga dikaitkan dengan kebutuhan paling dasar. Fungsi ruang kota juga harus berfungsi untuk kebutuhan masyarakatnya gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ini itu sebetulnya di buku ya, halaman. Ini saya sekalian aja bagi yang baru memegang buku, jadi nanti gampang kalau mau skimming lagi gitu ya. Saya tahu buku ini tebal dan teman-teman nggak perlu membacanya dari awal kan, artinya kan ini bukan novel lah. Jadi kita tuh bagi pelajar mahasiswa itu kita bisa mengambilnya di segmen-segmen tertentu yang paling penting. Ini katanya mesti begini ini atau gimana nih caranya. Nah, ini ada di halaman 9697 gitu. Ini saja yang dikatakan di dalam buku ini itu memberi sumbangan bagaimana sebetulnya berbagai milestone yang terjadi di politik, ekonomi, sosial di Indonesia yang sedikit banyak mempengaruhi bagaimana seorang pengambil keputusan desain misalnya siapapun itu pada saat itu atau bahkan dari segi pemerintah itu mau menerapkan batasan-batasan untuk menata kotanya. Ini pun yang di buku PSUD ini pun sebetulnya dibatasi dimulainya pada masa misalnya Orde Lama. Padahal itu sebenarnya kita punya masa di mana urban design itu bukan hal yang baru ya sebetulnya ya. Urban design itu sendiri kalau kita tahu bahwa dia itu sudah lahir sejak masa VOC menghuni datang ke Indonesia mengkolonisasi gitu. Dan kemudian lahir dari Agrarian Act waktu kalau nggak salah 1903. Kemudian ada dokumen publik pertama penataan ruang private pertama 1905, Decentralization Act. Itu ada zaman Belanda, zaman VOC dan Belanda. Jadi urban design bukan hal yang baru. Tapi ketika urban design itu menjadi national policy gitu misalnya, apalagi national policy pasca Orde Baru, Orde Lama, kemerdekaan dan sebagainya, itu yang dicuplik oleh oleh buku ini gitu misalnya. Jadi kita tidak menemukan hal yang baru, tapi kita buku ini juga tidak bermaksud membuat hal yang baru, tapi kita itu mencoba mendefinisikan ulang yang selama ini tidak termaktub atau berceceran di mana-mana gitu ya, pada sebuah elemen-elemen yang mestinya bisa dipakai terus-menerus gitu. Oke, slide berikutnya. Akibatnya itu yang tadi saya bilang. Jadi maka dari itu kita harus lihat konteks gitu ya misalnya. Ada beberapa konteks kota-kota yang memang peninggalan Belanda. Ada beberapa konteks peninggalan kota-kota tradisional. Yang tadi saya katakan tadi dalam rentang waktu tertentu itu berlipat-lipat dalam sebuah akumulasi. Dan kemudian kebijakan juga berlapis-lapis akibatnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, cuman hal yang paling besar membedakan antara urban design Hamid Sirvani atau di luar negeri yang diuntungkan adalah banyak sekali yang menerapkan pada kawasan baru. Kosong, bisa dimulai strukturnya, bisa dimulai perhitungannya, orang baru datang. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Sudah ada, sudah keruntelan bahasa Jawanya gitu, terus kita berusaha nyisipin. Banyak yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang di proyek kami lebih banyak yang seperti itu ketimbang pembangunan kawasan baru. Nah, dua grup besar ini, kita sederhanakan menjadi dua grup besar ini bagaimana merancang urban design di Indonesia, inilah yang jadi intisari pembagian daftar isinya buku ini. Dua grup besar ini. Misalnya kawasan baru akan keluar master plan, kawasan terbangun akan keluar urban renewal, revitalisasi dan sebagainya. Cuman kita pasti sederhanakan di buku kita ini. Cuman kira-kira dua grup besar ini. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, setelah tadi dua kawasan baru itu, lalu dua kawasan tersebut, kawasan baru dan kawasan lama, tentu
yang mau kita lihat itu adalah kita melahirkan desain, tapi kemudian kita lihat hasilnya. Kadang-kadang kita berhasil lihat hasilnya, tapi urban design sekian persen proyek itu sudah untung kalau cuma 30% bisa dilihat hasilnya gitu. Salah satu contoh adalah proyek kita ini yang di Trotoar Tamrin ya, kebetulan saya terlibat ya. Itu sebelumnya itu saya nggak tahu nih slide terlalu kecil apa enggak ya, tapi sebelumnya di gambar pertama itu gambar sebelumnya, dan desain urban yang kita mau tawarkan di sini adalah bagaimana interaksi di pejalan kaki yang bisa direspon oleh batas private property, itu pertama, dan kualitas fungsional pejalan kaki tercapai, kualitas visual tadi itu tercapai, misalnya pagar tidak boleh terlalu tinggi dan sebagainya, tapi kualitas lingkungan juga dapat, misalnya cara penataan pohon dan sebagainya. Ini saja Pak Danis pernah bilang bahwa ini memakan waktu 20 tahun untuk terjadi. Dan kita tuh untungnya bisa punya proyek yang bisa terjadi seperti ini sudah untung. Makanya kita taruh di buku ya. Kenapa? Di sini kita juga bisa merefleksikan hasil desain urban kita di gambar kedua. Dengan hasil yang akhirnya berhasil terwujud. Karena pasti sudah banyak adjustment sekian banyak. Yaitu gambar ketiga gitu. Ya kita bisa belajar banyak bahwa kesalahan kita di mana? Pasti ada kesalahan juga. Kesalahan itu belum tentu kesalahan desain, tapi kesalahan dari lobby dengan pemilik lahan, perubahan peraturan yang ternyata nggak bisa lagi memakai beberapa detail desain yang lama, dan sebagainya. Tapi tadi ini gambar ini bisa menunjukkan dari mulai akumulasi, dari mulai bahwa itu adalah proses, dan yang ketiga adalah 3 kualitas tadi. Terus selanjutnya. Ini semua tadi yang saya katakan ada ya, semua di buku ya. Terus kemudian ya akhirnya kita juga mencoba menerapkan Hamid Sirvani itu menjadi elemen-elemen yang kita kemas lagi ya, kata-katanya gitu. Hamid Sirvani kalau nggak salah tuh, bukan hanya Hamid Sirvani ya, berbagai scholar-nya urban design punya sejuta cara untuk pengkategorisasian elemen. Saya pikir bebas ya mau milih yang mana. Cuman kebetulan kita menjadikannya menjadi 6 ini. Ini juga patut dicermati sama teman-teman mahasiswa, jadi gampang nanti kalau mau nyarinya gitu ya, itu di halaman berapa ya. Saya sendiri lupa. Tapi kira-kira ada, nanti kita bisa usulkan ini nih biar skimmingnya gampang. Oke, berikutnya. Nah, ini sebagai sedikit penutup terakhir ya, 2 slide terakhir biar cepat bisa diskusi, tapi intinya jadi itu sebabnya daftar isinya itu bisa kelihatan jelas ya. Bab 1 itu hanya rancang kota secara umum yang tadi dikatakan dari scholar dari Western gitu, dari luar negeri itu bagaimana, tapi kemudian teori rancang kota di Indonesia itu kita tambahi beberapa insight ala Indonesia, yang kemudian kita bagi di bab 3, yaitu 2 grup besar, kawasan terbangun dan kawasan baru. Kawasan terbangun di bab 31, kawasan baru di bab 32. Dan kita beberkan beberapa proyek-proyek kita yang barangkali bisa belajar banyak dari beberapa tipe proyeknya, preservasi, konservasi, rehabilitasi, pembangunan kembali, masa planning, dan sebagainya. Yang tidak kalah penting juga adalah refleksi dari 4 orang yang di sini tertulis di sini. Refleksinya itu benar-benar hasil kita menyadari apa itu sebetulnya praktek urban design di Indonesia yang kita sudah terjun langsung. Termasuk ada refleksi dari saya yang menyadari bahwa memang kalau urban design yang dilihat oleh PSUD, ini saya bicara atas nama PSUD ya, mungkin teman-teman lain beda ya, bahwa kalau kacamata urban design dilihat dari PSUD itu sepertinya saya menyebutnya di refleksi saya itu kayak shifting paradigm gitu ya. Shifting paradigm di mana orang-orang tuh tidak bisa lagi sebagai seorang arsitek yang menorehkan tangannya di satu lembar kertas yang besar, kemudian masa planningnya itu harus jadi bersamaan gitu, single property ownership gitu misalnya. Itu ternyata di proyek-proyek kami di PSUD lebih banyak yang tidak bisa dilakukan itu. Mungkin teman-teman yang lain di proyek lain di kantor lain memang banyak, tapi kita kebetulan banyak kan pada yang multiple ownership.
Jadi artinya pembangunannya harus incremental dan sebagainya. Itu sebabnya kemudian lahirlah yang disebut UDGL misalnya atau RTBL di kawasan terbangun. Saya kebetulan merefleksikannya bahwa jangan-jangan ada shifting paradigm karena kota kita memang kota yang sudah terbangun, mau nggak mau gitu. Jadi kita memperbaiki dalam setting yang sudah terbangun. Mungkin kira-kira gitu ya. Atau ada Mbak Dewi silahkan kalau mau nambahin ya. Kayaknya cukup sih kalau dari kisah bukunya. Tadi kalau kembali ke proses ya. Jadi proses itu ada proses perancangan kotanya yang terus-menerus, negosiasi ke sana sini, perubahan desain ke sana sini. Ada kalau kita boleh cerita ada satu proyek itu, proyek Kemayoran tuh umurnya berapa puluh tahun ya Mbak? Paling lama. Paling lama itu mungkin 15 tahun nggak selesai-selesai karena itu memang prosesnya bergulir terus gitu. Ada yang berubah ini, yang ini kliennya lain lagi, maunya ini, pemerintahnya mau lain lagi. Itu satu proses. Kemudian proses kedua adalah proses penggambarannya juga, itu merupakan proses tersendiri gitu. Jadi makanya proses perancangannya ya. Jadi ada macam-macam kegiatan dilakukan, stakeholders yang perlu didekati, terus yang menggambar juga macam-macam kan. Jadi makanya disebutkan bahwa urban design itu adalah sebuah proses. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Lalu ini kemarin ada berita dari panitia, katanya banyak yang bertanya ke panitia mencari buku ini kemana. Gitu barangkali ada teman-teman yang belum punya ya. Saya cek di Tokopedia-nya Imaji memang katanya sudah habis. Kami lagi cek memang apa udah habis atau bagaimana, tapi yang pasti bisa kontak langsung ke adminnya PSUD di WhatsApp ini gitu. Itu dari saya. Terima kasih semua. Oke, tadi sekilas dari Mbak Ade dan Mbak Ande udah menjelaskan ya kurang lebih gambaran umum dari buku ini seperti apa dan bagaimana urban design di Indonesia itu berproses. Saya jadi penasaran nih, saya mau call out ke Kak Rich sebagai penanggap mungkin ya. Kak Rich sendiri kan sebenarnya mungkin sudah melanglang buana nih berpraktek di luar negeri juga gitu ya. Kira-kira dalam hal berproses ini di kota-kota besar metropolitan di dunia yang lain, apakah mengalami proses yang sama atau mungkin mereka lebih agile dalam menanggapi proses ini gitu? Mungkin dari Kak Rich ada insight dari situ? Sebenarnya pertama-tama saya perlu kasih benar-benar penjelasan dari Mbak Ade dan data yang itu penting banget gitu karena dari situ kita bisa tahu kalau sejarah urban design di Indonesia kan sebenarnya diwarnai oleh kalau menurut saya 3 hal ya. Itu yang ada unik dibanding tempat lain. Yang pertama itu kan sosial politiknya dari ditanda oleh orde lama kan, ada pressure of politik kan yang jadi semacam tension. Yang kedua kan social economy, which is the capitalism gitu ya sebenarnya. Yang sebenarnya mewarnai sekitar 30 tahun lebih gitu ya praktek urbanisasi kita di Indonesia, dan itu dibahas juga di buku itu. Yang ketiganya kan saya merefleksikan dia habis baca buku ini, mungkin ada social cultural juga gitu yang kaitan ke otonomi kan. Bagaimana tiap orang dididik untuk bisa lebih kritikal gitu di dalam menjawab era tantangan urban design kita di Indonesia sekarang. Nah, tension seperti itu kan muncul sebagai tension dari negara yang kita after kolonisasi ya. We try to merefleksikan origin kita semua gitu. Apa sih sebenarnya kita sedang hadapin sembari kita reaktif dan adaptif juga terhadap warisan-warisannya ke belakang. Ada yang mungkin dihapus, ada yang mungkin ditambahin. Dan yang menarik adalah refleksi dari Bu Ririn juga bahwa kita itu harus adaptif lah intinya begitu. Affordable, ada beberapa aspek, ada 5 aspek yang saya ingat di dalam buku itu ditulis gitu. Intinya sebenarnya being agile, ini being adaptif lah ya. Mengikuti zaman sembari tidak hanyut di dalam zaman gitu. Jadi itu kan very uncertain sebenarnya ya. Kayak rules-nya kan sangat kompleks dan sangat hybrid. Nah ini sebenarnya saya lihat ini jadi menarik di dalam buku ini gitu, dan itu dipaparkan dengan ada milestone-nya. Meskipun catatannya masih sedikit general gitu. Oke. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi it's wonderful things buat melihat bahwa being adaptive is very Indonesian experience way gitu. Oke. Iya, betul.
Itu sebenarnya satu kesimpulan juga ya, maksudnya tadi juga dijelaskan bahwa urban design itu suatu proses, dan dalam proses itu memang harus selalu adaptif ya, adaptif dalam hal kondisi sosial politik, sosial ekonomi, dan social culture, kalau dari Kak Rich bilang begitu ya. Tapi saya coba mengambil sisi kalau misalnya nih, sekarang itu kan informasi itu sudah sangat cepat ya beredar di dunia gitu ya. Kita dapat mengetahui kondisi yang ada di luar negeri, apa yang terjadi di kota-kota metropolitan di seluruh dunia. Apakah dengan adanya gegap informasi ini di era digitalisasi ini, apakah akan timbul sebuah fenomena bahwa akan menjadi sebuah identik antara satu kota dengan yang lain gitu? Karena hal tersebut mungkin belum terrangkum di buku ini, belum terrefleksikan di buku ini gitu. Karena ini kan masih, kalau saya pribadi melihat ini masih flashback nih dari sekarang sampai masa lalu gitu. Bagaimana dengan masa depan gitu? Apakah nantinya akan muncul kota-kota yang identik gitu? Kota-kota yang mungkin kalau kita lihat di Hong Kong, CBD di Hong Kong dengan SCBD sama gitu. Tidak ada hal yang kekhasan bagi masing-masing kota gitu. Mungkin itu bisa menjadi pembahasan yang menarik ya untuk bagaimana proses itu akan terjadi ke depannya gitu. Mungkin dari Mbak Ade atau dari Mbak Ade untuk ada insight baru tentang hal tersebut. Ya, ini berarti kayak merefleksikan pengalaman tidak hanya di buku ya, artinya bagaimana. Tapi memang itu tuh sebuah tantangan dimanapun ya. Dalam artian gini, kadang kita memulai semua tuh urban design yang tadinya bukan sebagai profesi menjadi profesi. Ketika ada profesi, maka ada standar. Begitu ada standar, maka jadi homogenisasi. Biasanya kan jadinya akibatnya terjebaknya seperti itu. Style yang sebagai urban design sebagai style, sebagai art itu kemudian menjadi standar juga. Tapi saya pikir kadang-kadang memang sulit untuk mencari yang tadi Mas Rich bilang apa namanya originnya kota gitu, genuine-nya kota itu bagaimana gitu loh. Itu kalau itu menjadikannya menjadi hanya master builder seperti master planning, single builder memang jadi sulit. Maka kota akan tergantung apa yang dia torehkan oleh tangannya gitu misalnya. Itu sebabnya kadang-kadang urban design harus dilihat sebagai multiple stakeholder gitu misalnya, yang bisa semuanya masuk, ikut terlibat, ikut mendesain, ikut menentukan fungsinya dan sebagainya, dibantu oleh desainer. Nah, disitulah lahir genuine, local genuine konteksnya menurut saya. Disitulah lahirnya. Itu sebabnya saya sendiri cenderung pro pada urban designer yang lebih kepada mediator misalnya gitu. Jadi dia tuh agak menampung berbagai setting, tapi dengan latar belakang keilmuannya bisa mengarahkan. Tapi karena agak menampung berbagai aspirasi itu, niscaya local contents dan local karakteristiknya, origin tadi itu bisa terangkat ketimbang kalau dari hanya dirinya yang menorehkan gambar di master plan besar gitu, menurut saya ya. Ini ada sedikit pertanyaan nih dari peserta diskusi ya, dari Pak Herman. Izin tanya, dia mau mengkonfirmasi ulang, apakah di buku ini juga di-sharing mengenai proses dinamika perkembangan kota-kota di Indonesia yang memperlihatkan bagaimana lika-likunya antara pelaku, rancang kota, pemerintah, peraturan legislatif, dan masyarakat sendiri. Yang tadi seperti Mbak Ade cerita tentang sebagai mediator ya, urban designer sebagai mediator. Apakah sudah tercantum di buku ini, sehingga bisa terlihat bagaimana kota khasnya Indonesia menjalani perkembangannya? Kira-kira sudah tercantum belum nih, Mbak Ade sama Mbak Dewi? Mbak Dewi nih kayaknya yang jawab. Kita masukin, tapi hanya secara normatif. Kalau teknis menghadapi pemerintah gitu nggak kita masukin. Atau teknis menghadapi warga kita nggak masukin. Tapi mengadakan penggalian data secara partisipatif itu kita rujuk. Kemudian bahwa seperti tadi Mbak Ade bilang, kalau urban design itu tidak bisa kita berlaku seperti arsitek dengan kertas kosong dan punya ide yang keren banget. Tidak bisa sekedar itu, karena banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhi si
rancangan ini. Kalau dari konteks alam aja macam-macam ya. Misalnya kita merancang di pinggir pantai, di gunung, di daerah perbukitan, daerah datar, itu pendekatannya udah beda. Belum kalau kita dari turunan dari itu mungkin nanti ada yang daerah panas, daerah dingin gitu, ada yang perlu shading, ada yang perlu dibuka. Lalu kemudian kita dengan kekayaan budaya gitu ya, nanti merancang di Sumatera, di misalnya Sumatera aja udah macam-macam nih, kita kalau merancang di Medan, di Toba, di mana itu pasti pendekatannya akan berbeda secara budaya ya. Jadi kalau misalnya kita menapakkan diri gitu ke konteks, harusnya rancangan kota itu tidak akan sama sebenarnya ya kalau menurut saya. Tapi seringkali kita perancang kota tuh kadang-kadang saya melihat perancang kota tuh merasa jumawa gitu. Itu yang kita harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Kalau saya melihatnya gini, kadang-kadang saya bilangnya kalau ke Mbak Ade, jangan don't be an architect in urban design gitu, karena bukan gitu. Urban design itu ada stakeholders, banyak sekali stakeholders, termasuk masyarakat. Dan masyarakatnya nggak cuma satu. Kalau kita arsitek kan kliennya satu ya, misalnya pemilik developer mana atau pemilik rumah mana atau pemilik bangunan mana, kita cukup memuaskan satu orang itu. Tapi kalau urban design enggak, kita harus mencari keseimbangan, memuaskan banyak sekali orang gitu, dan dengan karakteristik yang sangat berbeda-beda gitu. Mungkin gitu. Jadi kalau kita cukup menapakkan diri dalam pekerjaan urban design ini, harusnya tidak terjadi Hong Kong di mana-mana lah minimal, atau Singapura di mana-mana, atau New York di mana-mana, tuh kayaknya enggak deh. Karena dari penampakan secara umum mungkin sama ya, high rise, tapi kalau kita lihat secara detail gitu, gimana caranya orang berjalan kaki, gimana caranya orang berkegiatan ekonomi, apakah pasar atau toko atau nanti kaki lima atau apa, itu kan punya karakter berbeda-beda dalam skala yang lebih kecil. Mungkin kalau dilihat dari umumnya, oh ya sama lah high rise gitu-gitu, tapi enggak. Kalau kita lihat di bawah, di level mana, mungkin itu bisa berbeda gitu. Ya, betul. Iya. Dan saya sedikit penasaran nih, tadi dari Mbak Ade kan juga sempat mention tentang bahwa urban designer sebagai mediator gitu. Dalam pengalamannya Kak Rich nih, dalam berpraktek maupun dalam studi di luar negeri, kira-kira urban designer sebagai mediator itu sudah berjalan dengan baik belum sih di sana gitu? Melihat kan di buku ini lebih banyak menceritakan urban designer sebagai mediator di Indonesia gitu. Bagaimana dengan di luar negeri gitu? Apakah ada komparasi ataukah sama atau bagaimana gitu kalau dari pandangan Kak Rich? Kalau dari pandangan saya, memang pada dasarnya in a consultancy mode, bisnis konsultan secara bisnis ya, dan secara idealism kan sebenarnya profession kan melayani. Dan kita juga harus melakukan transfer ilmu untuk membuat semacam komunitas, jadi supaya bisa berkembang terus. Yang menariknya sebenarnya sudut pandangnya Pak Danis juga pada waktu membuat inisiasi, karena beliau sendiri kan juga sebagai arsitek ya, sebagai akademisi dan sebagai urban designer. Di dalam 3 buah core yang berbeda itu, dari diskusi sama Pak Ciko juga dan beberapa murid-muridnya, he scored it. Maksudnya score dalam kaitan akademik, sampai guru besar, arsitek juga desainnya bagus-bagus, urban design berbuat dalam sudut pandang PSUD. Dari situ gimana nggak jadi jembatan ya? Iya. Dan juga pasti menjadi advisor dari government, dan 3 disiplin juga sih, government, developer, dan juga colleagues ya, as a urban designers atau arsitek gitu, di dalam 2 buah yang berbeda. Karena selain PSUD kan juga ada PDW ya. Kalau PDW kan bukunya Beyond Architecture gitu. Kalau PSUD kan Indonesian Experience. Nah, I think di dalam dunia kayak gitu sebenarnya Pak Danis dan tim PSUD ataupun secara architectural PDW itu berusaha untuk memposisikan diri ada di tengah gitu. Nah, jalan di tengah itu paling gray biasanya. Nggak bisa black, nggak bisa white. Ada political pressure gitu, ada economic pressure, ada cultural pressure sekarang ya. Nah, ada autonomy pressure dituntut lebih kritikal. Tapi peraturannya bagaimana kan? Udah pasti kan tertinggal kan. Nah, di dalam kondisi begitu belum lagi literasi dan pendidikan kita kan. Nah, sebenarnya mau nggak mau ya, harus ada semua kekuatan aktif untuk bisa saling menjembatani gitu. Nah, bedanya gitu dengan di luar negeri gitu ya, dengan konteksnya seperti itu.
di luar negeri itu sudah established lebih lama gitu, dan kita ini masih belum ada great integration kalau di diskusi di Pak Usno yang sering kali bilang great integration di Indonesia terputus pergantian kekuasaan dan juga ada friksi-friksi bias yang terjadi di lapangan. Nah, itulah memang ciri khas dari tadi negara-negara yang ada di dekolonisasi gitu. Nah, ini dalam proses yang wajar gitu. Tapi semakin banyak orang yang aktif, semakin banyak literasi, semakin banyak pendidikan. Nah, disinilah buku ini menjadi pembuka jalan gitu. Nah, itu menurut saya hampir sama in the philosophical way, tapi penerapannya jauh berbeda banget gitu. Di kita ini top down sama grassroots berkumpul menjadi satu, dan tuntutannya harus menjadi ideal gitu di dalam sebuah simbolika, logo dan sebagainya gitu, dan keinginan untuk misalnya survive, exist dan sebagainya gitu kan menjadi tidak rata gitu, dan capital resources-nya juga nggak rata gitu di tengah seluruh Indonesia, mungkin Jawa gitu dan sebagainya, atau mungkin kota-kota besar gitu. Akan menjadi contoh juga kan bagi kota-kota besar lain dengan seluruh plus dan minusnya. Nah, oleh karena itu kan case study kan menjadi penting ya. Nah, case study di Indonesia menjadi sangat penting karena memang bridging-nya itu ya, teori becoming a bridge gitu. In the middle of everything. Ya, saya sedikit nambah. Sorry. Ini bisa balik gitu. Nanti ada case bisa benar-benar di. Terima kasih Dan. Oke, terima kasih Mas Rich. Mungkin dari Mbak Ade atau Kak Andi bisa elaborasi lagi. Ada tambahan lagi mungkin? Saya ya, agak putus-putus di saya soalnya. Ya, saya sedikit nambahin sedikit untuk yang pertanyaan pertama Bapak tadi itu, walaupun sudah dijawab sekilas sama kita-kita yang lain ya, bahwa dinamika ya tadi yang pertama, dinamika kota. Kalau saya kaitin sedikit sama si buku ini itu kalau saya bisa ngasih gambaran tuh separuh teori, separuh pengalaman, ya kan? Tapi teorinya itu sendiri teori paling dasar. Nah, sebetulnya yang ideal itu adalah pertama kita berteori, kemudian kita berpengalaman, kemudian merefleksikan sendiri, yang kemudian lahir sharing. Jadi proses dinamikanya seperti apa, dan mengkonstruk teori baru. Nah, itu belum terjadi. Mengkonstruk teori baru urban design-nya Indonesia itu apa? Maafkan itu belum terjadi dan memang susah, dan itu harus sedikit lebih ilmiah dan sebagainya. Itu sebabnya sebetulnya pesan sponsornya adalah kita bisa melahirkan buku-buku baru yang memang rencananya ini tuh benar-benar 101 paling dasar biar orang kenal sedikit tentang urban design, tapi kemudian ada refleksi. Tunggu buku berikutnya tentang jadi sebetulnya bagaimana rekonstruksi teorinya gitu. Ya, sebenarnya itu sudah sedikit diktis ya di awal buku tuh disebutkan bahwa urban design itu sebagai proses, namun juga sebagai output gitu. Yang mungkin tadi yang disebut sebagai rekonstruksi dari teori baru itu merupakan outputnya nanti kita sebagai betul. Ya. Tapi itu kan nggak boleh based on pengalaman ya, harus lebih ilmiah, harus buku teori. Makanya kita tidak berani sejauh itu dulu untuk sementara. Gitu. Jadi seperti tadi Mbak Ade juga sempat singgung bahwa di buku tersebut tuh 50-50 ya kurang lebih antara teori dan pengalaman gitu. Satu yang menarik dari pengalaman di buku itu yaitu salah satu proyek PSUD yaitu Kuningan Pesada kalau nggak salah ya, PRK Kuningan Pesada. Di situ konsep yang diajukan oleh PSUD mengenai jaringan jalur pejalan kaki yang menerus dan konsep superblok itu sangat menarik bagi saya. Bagaimana suatu kawasan dengan multi stakeholders dan multi land owners itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dalam satu superblok. Namun seperti yang tadi juga sempat disinggung oleh Kak Rich juga bahwa dalam berproses nanti ada perubahan sosiopolitik, sosioekonomi, terutama di sini perubahan dari intensi pemilik lahan, perubahan pemilik lahan yang tadinya lahannya besar-besar dicacah menjadi lebih kecil dan lain sebagainya. Itu kira-kira itu kan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi urban designer. Ketika rencana awal tidak sepenuhnya terwujud. Tadi Mbak Ade juga sempat bilang bahwa maybe 30% dari rencana itu terwujud itu sudah alhamdulillah gitu ya kurang lebih. Nah, bagaimana yang sebaiknya urban designer lakukan dengan dinamika seperti ini? Apakah perubahan PR ataupun perubahan output dari rencana yang diajukan di awal itu
untuk mengikuti kebutuhan pasar itu menjadi hal yang wajar dan patut untuk dipraktekkan seperti itu. Apakah hal ini juga terjadi di luar negeri? Mungkin nanti dari Kak Rich bisa kasih insight juga, apakah hal tersebut bisa terjadi juga di luar negeri. Mungkin bisa dari Mbak Dew atau Mbak Ade terlebih dahulu. Dew, silakan. Ya, Kuningan Persada itu kalau nggak salah termasuk proyek rasanya pertama ya Mbak Ade ya, untuk kawasan redevelopment gitu. Bisa dibayangkan ya zaman dulu tuh para tuan tanah kali kan punya tanah kita bagi-bagi gitu, bagi aja kotak-kotak kayak bagi-bagi petak sawah. Nah, terus zaman dulu belum ada lah UDGL kan, jadi masih mau bangun lah sendiri-sendiri gitu di dalam itu, dan kemudian si Kuningan Persada itu memperkenalkan bagaimana bahwa kafling-kafling itu bisa terintegrasi, kemudian perlu ada jalur-jalur tembus sehingga ada kafling-kafling yang perlu merelakan sebagian lahannya menjadi lahan publik dan segala macamnya. Tapi memang tidak semua berhasil dilaksanakan, seperti kalau nggak salah di Mega Kuningan itu kita coba begitu maksud hati gitu kan, rencananya dari batas parsil sampai bangunan itu jadi pedestrian terbuka yang bisa dipakai umum segala macam. Ternyata pemilik kafling nggak mau karena takut dong saya nanti kalau ada demo gimana, nggak ada pagar dan segala macam. Itu memang jadi tantangan tersendiri ya, dan kita juga sebagai urban designer harus memahami ketakutan gitu dari penolakan dari stakeholders itu, dan jadinya memang kita harus beradaptasi atau mencoba menjadi lebih kreatif aja menyelesaikan masalah ini. Kalau misalnya kayak di Tamrin itu kan mundur 2-3 meter tuh kaflingnya untuk dipakai publik, makanya pendekatannya lama, rugi dong kalau menurut mereka. Bayangkan berapa nilai lahan di situ ya per meter perseginya. Tapi kemudian kita mencoba berbagai cara pendekatan ke stakeholders, gimana caranya itu bisa kejadian. Ada yang namanya insentif, ada yang namanya disinsentif, ada negosiasi macam-macam sehingga walaupun memakan waktu super lama itu akhirnya terjadi, alhamdulillah. Nah, mungkin sedikit catatan juga yang agak membuat kita sedikit atau banyak berbeda dari pengembangan kota di luar itu adalah juga masalah kepemilikan lahan. Kalau sebagian besar negara di dunia ini kepemilikan lahan itu adalah milik negara, jadi nggak ada tuh ini tanah saya, ini gunung saya, bahkan di kita tuh kan bisa begitu ya, ini gunung miliknya Pak Anu gitu. Di sana kan nggak ada, semua itu milik negara. Kalau Anda mau pakai itu namanya, kalau di kita mungkin HGU atau HGB gitu, tidak ada lahan milik negara. Sehingga kalau misalnya negara mau bikin, aku tiba-tiba mau bikin sekolah di sini, kamu pergi, itu bisa gitu. Tapi di kita tuh nggak ada. Itu termasuk salah satu kompleksitas yang khas ya di Indonesia menurut saya dari pengembangan ini. Tapi gimana pun ya memang dituntut kekreativitasan kita lah sebagai urban designer menyelesaikan tantangan-tantangan ini gitu, macam-macam. Penyelesaiannya kan bisa macam-macam, dan penyelesaian itu juga berkembang. Buku ini seperti tadi Mbak Ade bilang ya, itu saya dulu bilangnya kita bikin 101 deh gitu, karena nggak mungkin kita membuat satu buku yang menyelesaikan seluruh masalah perkotaan di dunia atau di Indonesia, bahkan atau skala kecil lah Jakarta gitu. Kita bikin buku baku penyelesaian masalah kota di Jakarta, nggak mungkin. Saya sih nggak sanggup lah ya. Nah, terus jadi kita coba deh kita keluarkan yang basic-basic dulu, 101. 101-nya itu buat apa? Kalau buat teman-teman yang udah 30-40 tahun berpraktek atau 10-20 tahun berpraktek urban design, mungkin ini bukunya bahasa aja gitu, gue udah tahu gitu kan. Tapi ini kita lebih ingin membuka wawasan untuk teman-teman yang baru-baru gitu kan. Misalnya mahasiswa arsitektur yang baru, ada loh pengembangan arsitektur itu ada juga tentang urban design, karena sesungguhnya dengan perkembangan kota di Indonesia, kotanya berkembang, jumlahnya banyak, lalu penduduknya juga banyak. Tentunya intervensi urban designer itu sangat diperlukan. Nggak perlu Jakarta aja, atau kita ngomong Jakarta aja, itu proyek urban design pada saat ini tuh udah macam-macam kan skalanya, jumlahnya. Taman-taman itu masuk kategori urban design, atau perbaikan trotoar 1 kilometer aja udah pekerjaan urban designer. Itu kita baru ngomong Jakarta, belum kita ngomong ada pekerjaan di kota lain gitu, belum di kabupaten nanti kalau ada pemekaran ini itu. Jadi urban design itu urban designer itu sangat diperlukan pasti.
sooner or later. Walaupun kalau ngelihat pemerintah sekarang kan kadang-kadang mereka masih ngelihat naon sih, apa sih itu urban designer ya, tapi sedikit banyak misalnya saya sih sedikit banyak berterima kasih lah ke Kang Emil yang sedikit banyak mengenalkan pada dunia apa itu arsitek, apa itu urban design gitu kan, kota yang bagus gitu. Jadi warga tuh kadang-kadang oh ya kotanya lucu ya, yuk kita selfie di sini gitu ya. Nah, ini 101 ini lebih ke sana kami nyasarnya. Sesungguhnya ya. Jadi yang ayo teman-teman mari kita perbanyak lah para urban designer. Selain itu juga kenapa kami milih ada 2 bahasa itu juga untuk memperkenalkan urban design di Indonesia ke pihak luar, yang mana jangan, karena apalagi sekarang ya kalau teman-teman perhatiin deh, banyak sekali proyek-proyek di Indonesia itu yang perlu pendampingan konsultan asing, macam-macam lah pekerjaannya gitu. Nah, kita ingin mereka tuh jangan datang ke sini blank banget gitu. Jadi kalau Anda mau bekerja urban design minimalnya di Indonesia harus tahu nih yang basic-basicnya, bahwa kami punya budaya beda, bahwa kami punya iklim beda. Jangan tiba-tiba Anda merancang di sini plaza gersang gitu. Oh, please panas sekali gitu kan, atau tiba-tiba oh bikin apa yang nggak ada tempat buat orang berjualan. Orang kita tuh dikit-dikit perlu teh botol kok, atau perlu cireng gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi beda gitu karakteristiknya dengan yang lain ya, dan ya itulah buku kami. Jadi kalau misalnya teman-teman berharap sesuatu yang advance gitu, untuk apalagi yang udah berpraktek berpuluh-puluh tahun sekian lama gitu, mungkin buku ini kurang memuaskan lah. Tapi kami berharap, saya sih kali ya, berharap PSUD nanti akan bikin buku yang mungkin lebih advance, atau teman-teman yang lain bahkan dari IARKI ini yang bisa juga memperkaya hasanah perbukuan pengetahuan keilmuan gitu ya, urban design yang khususnya yang spesifik Indonesia, karena sumbernya terbatas yang Indonesian ya. Menurut saya teman-teman tuh kalau saya lihat ya itu, oh kita pakai John Line deh, atau kita pakai apa deh, terus tiba-tiba bikin pedestrian tuh gak ada pohonnya, ini beneran aku bikin gitu kan, siapa yang mau jalan di sini gitu, atau tiba-tiba bikin ya ngadi-ngadi lah, ternyata nggak bisa dipakai orang kita gitu kan. Kita nggak bisa maksain ya warga yang pinginnya selonjoran, oh nggak boleh di situ selonjoran, nggak ada tempatnya gitu, gimana, atau nggak boleh buka timbel gitu. Apa sih kalau di kita namanya piknik gitu, orang kita tuh seneng piknik gitu tapi dilarang karena di Eropa nggak ada tempat piknik gitu, atau gimana lah gitu. Beda tuh di Singapura nggak boleh ini ya, karakteristik masyarakat kita beda. Di situ yang kita coba jelaskan dengan being Indonesian tuh itu, bahwa kita harus menyadari bahwa itu tuh beda gitu. Jangan sekedar ngimpor bukan karya orang lain di luaran sana yang tampak keren, terus tiba-tiba di sini bleng gitu. Nggak bisa begitu saja gitu. Iya, sejalan dengan itu saya sebenarnya penasaran nih sama Kak Rich sebagai mungkin orang yang quote-unquote tidak mengetahui proses menyusun buku ini dan membaca beneran blank dari nol, belum tahu konten buku ini apa gitu. Setelah membaca buku ini, apakah Kak Rich menganggap bahwa seperti tadi purpose yang disampaikan oleh Mbak Ndeo dan Mbak Ade, bahwa buku ini ingin menjadi urban design 101 gitu bagi arsitek muda yang ingin berkarya menjadi urban designer, ataupun mahasiswa-mahasiswa yang penasaran dengan urban design. Apakah hal tersebut sudah terrefleksikan dari konten-konten yang ada di buku ini gitu? Kalau dari Kak Rich bagaimana Kak Rich pendapatnya? Oke, saya perlu lihat satu-satu ya. Jadi kalau lihat ini buku yang pertama ya, saya bilang ini buku pertama ya di urban design. Maka kan kalau nggak ada yang kedua ya ini harus mau nggak mau harus jadi yang terbaik ya. Jadi jujurnya ini sudah menjadi awalan gitu ya, untuk literasi kita yang perlu untuk didobrak. Secara honest gitu ya, saya melihat buku ini waktu saya lihat Urban Design American Experience John Lang, saya sebenarnya punya ekspektasi gitu. Begitu saya buka bukunya, saya baca, saya bilang ini bukan Indonesian Experience, this is a PSUD in Indonesian Experience gitu. Habis itu direduksi gitu permasalahannya dengan sebuah title yang sebuah besar gitu. Memang authornya kan PSUD, jadi it's very valid gitu. Nah sebenarnya nanti sebenarnya kan penjelasan tentang batas ya di dalam sebuah buku. Jadi bahwa buku ini punya batas gitu. Bahwa lingkup batas praktik PSUD itu pasti ada batasnya.
komunitas untuk meng-highlight seluruh Indonesia kan tidak akan mungkin gitu. Tapi di sini juga ada politik juga sih, politik showcasing dan sebagainya, atau sekedar menyebarkan informasi. Dan di dalam iklim Indonesia ini, sosial, politik, ekonomi, cultural ya sekarang ya, dan ada era otonomi yang saya bilang era-era eksistensial gitu ya. Hal ini menjadi sangat penting untuk PSUD untuk bisa menyelesaikan aspek-aspek eksistensial dulu gitu ya, supaya ada dulu ya. Saya harus bicara hati-hati kayak gini, tapi maksud saya bicara sangat honest gitu. Semoga ini bisa jadi penting. Nah, pertanyaan yang ada di dalam diskusi itu menjadi sangat penting. Dan menurut saya ini yang harus dibahas gitu ya, kalau kita ngeliat bukunya. Seberapa jauh misalnya, kita nggak akan melihat misalnya, nggak mungkin kita membandingkan antara urban design American Experience yang ditulis oleh John Lang dengan ditulis oleh PSUD dan tim. Dan menurut saya kalau di teknik yang dibicarain oleh John Lang itu ada turunannya dari di mana dia berusaha untuk membuat sebuah pedagogi pembuatan teori. Dan akhirnya kalau ditarikkan dari urban design, tesisnya dia adalah bagaimana American Experience itu spreading through the world dengan sebuah dinamika positif dan negatifnya, dan ada case studies-nya yang begitu banyak gitu ya. Dan dia masuk ke badan kebunan. Yang menariknya dari PSUD ini, dan tadi puji Tuhan gitu Mbak Ade sudah ngasih tahu di depan gitu ya sebelum bahwa ini buku adalah 50-50 gitu. Nah kalau menurut saya sih belum 50-50 sih Mbak Ade. Jadi even ini baru semacam projection of the vision gitu. Penyusunan teorinya sangat jauh, case study-nya belum kelihatan menurut saya. Belum kelihatan karena menurut saya kronologis waktunya itu menjadi penting, karena sisi historis view pada waktu kita menulis ya. Kan ada historical view ya, waktu kita bicara soal writing some of the manifest dalam desain ya. Historical view-nya itu nggak terrefleksikan di dalam sebuah case study yang cukup komprehensif. Nah ini yang mungkin tadi yang Teh Rini yang coba meng-highlight bahwa ini ada batasan buku ini gitu. Nah pada yang buku yang bisa membuat kita menjadi mengerti sebenarnya case studies-nya itu. Kalau ada rentang waktunya, ada 3 buah kontinum yang ada yang berbeda di Indonesia, maka justru behind lagi, justru jadi penting kalau kita bisa memahami batas-batas PSUD gitu. Nah, kalau saya lihat dulu udah ada buku Urban Design Compendium yang ditulis sama Llewellyn Davis gitu, yang dibagikan secara gratis di seluruh dunia. Nah, dan itu ada semacam steps by steps ya, untuk bisa belajar tentang urban design. Dan itu sampai ke street furniture. Nah di sini tuh secara naratif writing itu ada kelihatan usaha untuk ke sana gitu, sampai ke perabot gitu ditulis di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, dari skala yang besar ke skala yang kecil gitu. Cuma kalau dari segi teknikal gitu, yang diharapkan sebenarnya untuk para atau dan sebagainya itu adalah sisi yang lebih teknikal lagi gitu. Misalnya dari sampai ke ukuran gitu, setidaknya berikan semacam XYZ dan formula untuk itu gitu. Dan itu kan rahasianya PSUD kan sebenarnya. XYZ, formula, metode, dan sampai ke realisasi gitu. Realisasi, like it or wrong, by pengguna atau by designer, it's still okay gitu. Nah ini kan sebuah continuous cycle of the knowledge ya sebenarnya. Nah, sehingga bisa menurunkan bahwa dipahami secara utuh dan utuh. Nah pada akhirnya nanti tidak secara, kalau misalnya itu secara utuh, apapun Jakartanisasi ataupun dejakartanisasi itu tidak jadi masalah lagi, karena kita bisa belajar secara utuh proses Jakartanisasi itu kenapa. Mungkin ada accumulated capital of growth atau untuk pemasaran soal kuasa. Nah itu di highlight di dalam sebuah histori. Tapi saya belum lihat kayak misalnya, saya nggak bilang, mungkin ini rada sensitif sih, tapi mungkin dibutuhkan relasi dengan disiplin yang lain gitu. Maksud saya sejarawan gitu, sejarawan arsitektur, sejarawan politik, ekonomi, mungkin ada etnografi. Tadi Mbak Ade juga membahas tentang bagaimana dia mundur kan ke belakang gitu. Ada mungkin view dari sudut pandang arkeologi dan sebagainya. Itu pentingnya direfleksi atau divisioningnya. Tapi refleksinya kan disusun oleh 4 orang yang juga dari internal PSUD kan. Nah, counteringnya sebenarnya ya kalau mau dibuat ini menjadi potensi rusuh gitu ya, sebenarnya ini sudah berhasil untuk meledakkan sebuah wacana bahwa apakah benar ini wajahnya Indonesia gitu kan. Jadi bisa jadi ini buku jebakan juga gitu. Buku jebakan supaya pemancing, supaya ini menjadi kacau gitu. Kacau, beneran kacau gitu. Jadi menurut saya ini saya balikan lagi ke Mbak Ade untuk niatnya itu seperti apa. Jadi kita bisa mendudukan ini di level yang mana juga nih gitu. Mungkin itu kali, dan mungkin lebih penting untuk menggoyah mungkin
saya tahu yang di discussion yang di situ pinter-pinter semua gitu. Tapi mungkin saya coba membuka pintu gerbang naga gitu. Seperti itu Pak. Kalau jurus ya. Oke, silakan. Sebetulnya. Mungkin buat setuju sih sebetulnya, karena misalnya gini ya, sebuah perjalanan membuat buku ini itu dimulai salah satunya udah lama gitu misalnya, tapi kemudian kan saya ke luar negeri. Kalau saya harus menceritakan bahwa saya adalah seorang urban designer dari Indonesia yang sudah berpraktek urban design, maka punya pengalaman urban design, maka orang akan bertanya, buku urban design mana? Indonesia. Itu hampir nggak ada. Saya kesulitan sekali saya bukan mengurangi hormat saya pada orang-orang yang sudah melahirkan berbagai buku urban design ya. Saya yakin udah banyak, beberapa saya juga punya gitu ya. Tapi maksudnya sebuah buku yang sangat simpel, yang bisa sedikit banyak dibawa, paling dasar, belum ngomong banyak tentang urban design di Indonesia. Cuman masalahnya kita berada di satu institusi ya, ini PSUD yang juga punya niatan mempromosikan beberapa pekerjaannya yang sudah terjadi, struggle yang kita alami, dan sebagainya. Jadi itu yang tadi saya katakan, buku ini tuh ya bukan separuh ya, tapi maksudnya saya dalam artian separuh itu dalam artian tuh terbagi menjadi dua, sedikit teori dan kemudian pengalaman. Kemudian judulnya kebetulan kemudian dibungkus terlalu umum, yaitu Indonesian Experience, yang mana sebetulnya PSUD Experience. Tapi memang paling ideal itu sesudah itu kemudian kita teorikan gitu misalnya. Jadi sebetulnya benarkah ini adalah kita rekonstruksi teori yang baru gitu loh. Benarkah ini yang disebut urban design-nya Indonesia? Lalu apa? Lalu yang tadi Riz bilang harusnya bisa dipakai di mana orang jadi kemudian bisa meneruskan urban design Indonesia, jadi sebetulnya harusnya begini berdasarkan pengalaman dan sebagainya gitu. Nah, tapi memang buku ini jelas-jelas bukan buku untuk menaikkan kompetensi profesi seseorang yang sudah mahir di urban design. Jadi bukan kompendium yang bisa melahirkan, saya jadi bisa makin jeli melakukan pekerjaan urban design saya karena ada buku membantu skill saya untuk profesi urban design. Itu susah sekali terus terang membuat buku seperti itu. Jujur ini buat kami juga susah. Jadi kalau ada yang bisa silakan membuat kompendium itu susah sekali karena kita akan harus merangkum berbagai teori urban design, berbagai teori cara skill urban designer, dan melahirkannya sebagai gimana orang belajar kemudian menjadi skillful gitu. Itu susah sekali. Harap sabar, pelan-pelan. Tapi yang saya yakini adalah kita itu harus mengguncang dunia urban design dan urban designer di Indonesia, bahwa kita itu udah berani ngomong bahwa ada urban design Indonesia di Indonesia loh. Apa bukunya? Apa keluarannya? Dan ini saya ajak, dan ini kesempatan ini juga bagus untuk IARKI, karena IALI sudah melahirkan berbagai buku tentang paling dasar namanya taman di Indonesia. Taman Indonesia itu nuansanya apa dan sebagainya. Itu IALI sudah. IARKI ayo. IARKI itu apa? Tentunya tidak harus hanya dari PSUD ya, dari semuanya. Urban design Indonesia itu apa? Pengalaman Anda silakan siarkan. Kebetulan kita menyiarkannya lewat tagline PSUD gitu misalnya. Lalu kemudian saya sih bersyukur ya, FYI kepada teman-teman, buku ini sebetulnya sudah sampai Library of Congress-nya di Washington DC. Itu udah satu susupan bagus, dan itu masuk ke Library of Congress itu karena saya kebetulan berada di sana gitu ya, punya rekanan dan sebagainya, kita susupkan. Dan sebetulnya tidak sulit. Cuman nggak ada bendanya yang mau dibawa ke sana. Benda buku urban design itu tidak ada yang mau dibawa ke sana. Saya punya channel, bisa dibawa, bisa disusupkan, kita bisa nyusupkan sampai 20 eksemplar, mohon disebarkan di library ini, itu bisa. Jadi ketika ada orang luar negeri yang mau belajar urban design Indonesia, bahkan urbanism Indonesia, dia paling tidak tuh pertama kali buku-buku yang lahir dari kita. Seharusnya, jangan buku-buku yang lahir dari penulis luar negeri. Mestinya, ya kan? Jadi terlepas dari buku ini memang jauh dari sempurna, saya yakini juga tidak bisa
didefinisikan sebetulnya buku pertama yang seharusnya gini, buku pertama itu sebetulnya apa? Nah, itu paling sulit mendefinisikan. Buku pertama itu seharusnya apa? Bentuknya itu paling sulit di dunia manapun. Apakah itu teori umum, apakah itu pengalaman umum atau apa, itu sulit. Tapi udah ada itu, menurut saya itu udah bagus. Seperti membuat disertasi kira-kira. Kalau udah lahir itu bagus, pengalaman pribadi. Jadi di kesempatan ini saya benar-benar mengajak, ini kesempatan baik, IARKI sedang mulai berangkat bersama-sama, lalu IARKI itu mau membuatnya apa, ini kita sedikit mulai, silahkan melanjutkan ide-ide dasar, barangkali ada buku-buku yang tadi dikatakan, bahwa lebih kepada teorinya, dan lebih kepada fenomena yang ditangkap dan diteorikan, gitu misalnya, Urban Design Indonesia, mau dititipi oleh pengalaman project, bisa saja, bisa juga tidak, gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Dan saya sendiri baru datang, 4 bulan kira-kira di Indonesia, kemudian saya udah dengar banyak lama di IARKI, mohon maaf saya belum mendaftar, tapi saya pikir ini IARKI ini kesempatan emas bagi sebuah platform sebetulnya, untuk benar-benar mencanangkan itu urban design Indonesia, urban design di Indonesia, gitu. Sebenarnya seperti yang tadi juga disampaikan oleh Kak Rich dan juga Mbak Ade ya, bahwa buku ini tidak sepenuhnya melahirkan sebuah teori baru tentang urban design Indonesia, tapi mungkin yang tadi seperti disampaikan oleh Kak Rich bahwa bisa menjadi pemantik mungkin nantinya bagaimana urban designer tuh bukan hanya berpraktisi saja, namun mungkin bisa menghasilkan sebuah buku-buku lain yang mungkin menjadi sumbangsih teori baru nantinya di urban design di Indonesia. Mungkin di sini saya juga mau konfirmasi juga ke Pak Sibarani atau ke Mas Aryo mengenai pandangan IARKI ini dari buku Urban Design The Indonesian Experience gitu. Kira-kira apa sih refleksi dan juga harapan dari IARKI terhadap buku ini? Mungkin dari Mas Gito mungkin ya yang mau menyampaikan. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah sebenarnya saya diminta menggantikan dari Mas Sibarani sebagai ketua gitu ya. Dari IARKI sendiri sebenarnya kami sangat mengapresiasi. Menurut kami juga buku ini itu sudah lahir sebelum IARKI lahir ya, atau hampir bebarengan gitu. Jadi menurut saya kenapa kami memilih buku ini juga, menurut saya ini juga era baru buat rancang kota dan urban design di Indonesia. Jadi kami bisa melihat bahwa teman-teman ini mungkin buku ini juga bisa menjadi pemacu semangat teman-teman untuk lebih banyak menulis buku, terutama untuk rancang kota. Seperti kita tahu juga bahwa tadi Mbak Ade bilang masih sangat minim gitu ya untuk buku-buku dengan spesifik tema rancang kota. Nah, memang sebenarnya kita paham Mbak, karena sebenarnya ranah rancang kota itu sangat luas sehingga kalau membuat buku pun itu mengenai Indonesian Experience, ya saya tuh pasti akan sangat pusing karena spektrumnya akan sangat luas pasti ya. Jadi ya itu yang sebenarnya kita mau mulai dari mana? Apakah kita dari historical atau dari pekerjaan kita atau memang dari kenyataan yang kita lihat? Karena selain spektrumnya luas, kajiannya juga dalam ya, ke planning ada, ke arsitektur ada, ke landscape ada gitu. Dan kami juga dari IARKI mengundang teman-teman lain yang mau untuk bekerja sama dengan kami, baik institusinya maupun pribadi gitu ya. Dan mungkin kedepannya di dalam IARKI sendiri kita juga punya divisi riset dan pendidikan yang harusnya satu saat nih Mbak Putri gitu ya, kita akan punya gitu ya buku hasil dari IARKI sendiri gitu ya, mengenai sebenarnya urban design. Saya nggak ngerti apakah Indonesian Experience atau apakah ada rancang kota di Indonesia, mungkin itu tanda tanya yang besar gitu ya. Kalau dari saya begitu. Nah,
pesan-pesan dari kami gitu ya. Jadi Mas Ibarani tadi tidak bisa hadir untuk menutup acara ini. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat buat PSUD dan bukunya, dan Mas Ririts terutama sudah mengupas bukunya ini. Bahkan saya waktu ngetik pertanyaannya ternyata Mas Ririts sudah jawab. Saya tadi sangat kagum sebenarnya. Jadi mungkin sedikit refleksi juga tadi ya, saya juga berpikir gitu ya, Anda kan kenal Haussmann, tapi Anda nggak kenal Napoleon III-nya sebagai misalnya planning think tanks gitu di Paris gitu ya. Tapi yang di Indonesia ini kita lihat sekali bahwa tadi di timeline pun dijelaskan foto Pak Karno, foto Pak Harto, dan foto-foto itu lainnya gitu. Jadi pertanyaan kita itu apakah memang kita itu sebenarnya kalau tadi itu bagaimana cara bekerja kotanya itu multi stakeholder, tapi ternyata yang punya saham paling besar masih di politik gitu ya, atau 80% sendiri gitu ya. Sedangkan kita hanya remah-remah yang masih belum punya peran gitu ya. Sehingga kita tambah sulam di dalam gitu. Di sana transport masih berantakan gitu ya, zoning masih berantakan, akhirnya bikin macet, kita yang nambal segala macam. Jadi menurut saya kedepannya menurut saya dengan adanya asosiasi ini dan teman-teman semua yang ada di dalam sini, menurut saya peran kita itu harus lebih keluar. Syukur-syukur nanti dalam timeline ini yang keluar menurut saya kok harusnya Pak Danisnya, bukan tokoh politiknya, kemudian atau tokoh-tokoh yang lain yang memang sebenarnya punya message, punya peran besar dalam rancang kota di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih semua. Saya kembalikan lagi ke panitia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Gito atas refleksi dan harapan ya, IARKI terhadap bagaimana riset tentang urban design ke depannya. Tidak berasa sudah masuk ke ujung acara, mungkin tadi diskusinya sedang asik-asiknya ya, sedang panas-panasnya, tapi kita terbatas oleh waktu. Dan mungkin saya sebagai moderator izin untuk sedikit menarik kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Buku Urban Design The Indonesian Experience mungkin tidak sepenuhnya melahirkan sebuah teori baru tentang urban design di Indonesia. Tapi lebih banyak merefleksikan proyek-proyek yang ada dan pernah dilakukan oleh PSUD di Indonesia. Dan mungkin buku ini yang nantinya akan menjadi pemantik bagi para researcher dan juga akademisi ataupun praktisi urban design untuk dapat melahirkan di Indonesia ini. Sebagai moderator, saya pribadi berharap dan menunggu buku-buku selanjutnya dari PSUD atau mungkin dari peserta diskusi yang lain yang terinspirasi dari hasil diskusi hari ini. Untuk dapat meningkatkan hasanah teori urban design di Indonesia. Satu quotes yang akan selalu saya ingat saat saya membaca buku ini adalah, kota merupakan akumulasi atau penambahan dari produk-produk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak terkait yang berlangsung dalam satu kurun waktu yang dilandasi oleh norma-norma yang berlaku pada masa pembentukannya. Sehingga saya sebagai moderator berharap bahwa dimanapun kita sebagai urban designer berpraktek, baik sebagai akademisi, di sektor publik maupun di sektor privat, dapat bersinergi untuk dapat menciptakan proses berurban design yang selaras dan menghasilkan output lingkungan binaan yang baik secara sosial, ekonomi, politis, dan lingkungan. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Mas Ririts, terima kasih sekali Mas Ririts, tadi sangat mencerahkan. Aduh, benar. mantap. Saya tidak salah undang pembahas. Udah lama sekali nggak ketemu ya. Iya. Pak Ibu, ini katanya kita mau foto dulu nih. Oh iya, Oke. kita foto dari panitia. Mas Oka terakhir di Encona ketemu. Silakan dibuka. Mungkin dari videonya. Pak Juliana bisa memimpin sesi foto. Berapa ya? 95 ya? 95, 97 ya? Oke. Ini foto ya? Oke. Oke, foto mungkin 1, 2, 3. Oke, slide kedua.
Bentar, Be. Masih pada bukain kamera. Oke, kita tunggu. Lagi Ya. panik semua. Slide pertama, Buka kamera. Oh, Paleo pakai jempol, bener juga. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke semuanya, terima kasih untuk sore harinya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Masih mau ngobrol, Oke, silakan. bye. Terima kasih, sampai bertemu di event-event selanjutnya. Mari dan Terima kasih ya. Terima Mbak Rini, kasih. semua Selamat Mbak. bikin Lalu ya. buku semuanya. Ya, ditunggu buku yang lain. Ya pamit ya Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf kalau kita Waalaikumsalam. agak molor sedikit. Siapa ya orang-orangnya tuh sampai nggak sempet lihat. Oke, terima kasih semuanya. Direkam kok, direkam. Tenang aja, Pak. Kalau mau Ini dilihat rekamannya lagi, mungkin bisa ada. di